Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal. Saya adalah admin di channel Rene Story ini. Kali ini ada sebuah pengalaman nyata kembali yang saya alami bersama pacar saya Nia. Tapi sebelum ke cerita, saya akan berbagi cerita sedikit tentang awal terbentuknya channel Rene Story ini. Jadi waktu itu saya membuat channel Rene Story ini karena saya ingin berbagi pengalaman horor yang pernah saya alami beberapa kali. Dan ternyata pengalaman horor yang saya alami sudah hampir semua saya ceritakan di channel Rene Story. Maka dari itu, karena saya tidak mau menceritakan cerita orang lain yang sudah banyak diceritakan di channel lain, jadi saya berpikir untuk membuat sendiri atau menulis sendiri cerita horor. Dan untuk kawan-kawan semua tidak usah khawatir untuk mengetahui cerita mana yang asli dan cerita mana yang saya karang sendiri. Di deskripsi cerita saya sudah cantumkan mana kisah nyata dan mana cerita fiktif belaka. Nah, untuk cerita kali ini saya alami sebelum bulan Ramadan kali ini, sekitar 1 bulan yang lalu lah kalau nggak salah. Waktu itu saya bersama pacar saya melakukan perjalanan pulang dari Bandung. Dan di perjalanan itu ada banyak sekali teror yang kami berdua alami, dan sekaligus menjadi sebuah teguran untuk kami agar lebih berlaku sopan dimanapun berada, menjaga perkataan kepada siapapun dan dimanapun berada. Jadi ceritanya akan saya bacakan kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya alami kali ini. Yang harusnya tadi kita pulang siang-siang aja, jadinya kita nggak kemalaman di jalan, ucap pacarku Nia yang sedari tadi duduk di jok belakang motor yang aku kendarai. Panas yang kalau siang-siang, ditambah lagi aku kan belum punya SIM. Mau masuk bulan puasa kayak gini, pasti banyak razia. Yah, biasalah. Selain preman yang suka malak, sekarang banyak juga oknum berseragam yang cari keuntungan. Tahun kemarin aja kita kan kena tilang. Kita tanya surat tugasnya, dia bilang gak ada. Terus kita minta surat tilangnya, dia bilang gak usah. Lucunya lagi, dia malah langsung nanya kita punya uang berapa waktu itu. Pacarku tersenyum mendengar aku yang terus menggerutu. Malam itu suasananya begitu sepi. Angin malam pun terasa begitu sangat kencang. Namun kami tetap meneruskan perjalanan. Tujuan kami adalah kembali pulang ke Cianjur, karena kami baru saja berkunjung ke rumah saudara pacarku yang ada di daerah Bandung. Dari Bandung, kita berangkat pukul 8 malam. Ketika kita sampai di Padalarang, kita hanya melihat ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Keadaannya cukup gelap, dan tiba-tiba pacarku memeluk diriku begitu kencang dari arah belakang. "Ayang takut," bisiknya ke telingaku. "Takut apa ah, kan ini di jalan," jawabku kepadanya. "Iya, tapi jalannya serem gini, gelap banget lagi." Mendengar pacarku yang ketakutan, aku langsung berpikir untuk menakuti dirinya.
Yang, kamu tahu gak, di jalan ini tuh katanya suka ada yang mau ikut numpang loh. Hah? Maksudnya? Iya, jadi katanya dulu tuh di daerah sini tuh ada cewek yang rumahnya gak jauh dari sini. Terus dia dijemput malam-malam sama pacarnya. Katanya sih buat jalan-jalan. Tapi baru aja jalan sebentar, mereka berantem di atas motor. Akhirnya si ceweknya itu diturunin di pinggir jalan di sini. Terus pacarnya langsung pergi gitu aja. Pas si cewek ini mau nyebrang, niatnya mau cari tumpangan buat pulang, dia malah ketabrak mobil. Mobil yang nabraknya langsung kabur, dan si ceweknya langsung meninggal di tempat. Dan tempatnya itu pas banget di sini. Jadi katanya kalau malam-malam ada motor yang lewat jalan sini, suka diberhentiin sama hantu wanita itu. Terus dia minta dianterin pulang. Udah, gak usah diterusin, teriak pacarku sambil menempelkan wajahnya ke arah punggungku. Alah, gak apa-apa lah, paling dia numpang di belakang kamu. Aku pun tertawa dengan tingkahnya yang kali ini tidak bersuara, namun malah semakin mengeratkan pelukannya, pertanda dia benar-benar ketakutan. Namun dengan dia tidak berbicara, malah membuat aku sedikit merinding dengan cerita palsu yang aku buat sendiri. Ditambah lagi, keadaan jalan sangat sepi. Bagaimana kalau tiba-tiba di depan jalan ada setan yang mau ikut menumpang kepada kami? Tidak, aku harus fokus berkendara. Akhirnya aku coba kembali mencairkan suasana. Ayang, udah dong, jangan ngumpet gitu. Aku cuma bercanda kok. Kurasakan kepalanya mulai terangkat dari punggungku saat kulirik dari kaca spion. Kulihat matanya melotot, dan tiba-tiba satu pukulan melayang ke arah kepalaku dari arah belakang. Kira-kira dong kalau bercanda. Lihat dong ini suasananya kayak gimana, ucapnya sambil marah-marah kepadaku. Aku pun tertawa sambil mengusap kepala belakangku yang tadi dipukulnya cukup keras. Iya, maaf. Saat aku berkata seperti itu, tiba-tiba dari arah kanan jalan ada seekor kucing hitam yang menyeberang begitu saja. Aku pun terkejut, dan karena tangan kiriku masih memegang kepala, refleks aku pun menekan rem depan dengan sekaligus. Jelas saja kami pun terjatuh dari motor. Saat sudah terjatuh, aku buru-buru kembali bangun dan langsung menghampiri pacarku. Jujur saja, saat itu aku khawatir dengannya. Namun saat aku cek keadaannya, alhamdulillah dia tidak kenapa-napa. Karena memang laju motor saat itu tidak terlalu kencang. Nia menggerutu marah kepadaku. Dia bilang aku terlalu banyak bercanda hingga tidak fokus membawa motor. Gak fokus gimana? Kalau gak ada kucing yang lewat, aku gak bakal ngerem ngedadak kayak gitu, ucapku membela diri. Alah, kucing dari mana? Dari tadi aku juga lihat ke depan gak ada apa-apa, jawabnya dengan wajah yang masih terlihat marah. Alhasil kami pun berdebat cukup lama. Nia terlihat begitu yakin kalau dia dari tadi tidak melihat kucing yang menyeberang. Namun aku pun tidak mau kalah, karena aku tidak gila. Untuk apa aku mengerem mendadak jika tidak ada sesuatu di depanku?
Akhirnya setelah perdebatan cukup panjang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kejadian itu sungguh membuat diriku kesal. Ditambah lagi, entah dari mana asalnya, berkali-kali di sepanjang jalan aku selalu melihat kucing berwarna hitam. Karena tadi ada kucing hitam yang membuatku celaka, aku jadi kesal dengan kucing-kucing yang lain yang aku temui di pinggir jalan. Jadi setiap kali aku melihat kucing di pinggir jalan, aku selalu dekatkan motorku ke arah kucing itu. Dan setelah dekat, langsung kumaki-maki kucing itu. Berbagai kata kotor kekeluarkan dari mulutku. Dan berkali-kali juga kuludahi kucing itu. Aku melakukan itu pokoknya setiap kali aku melihat kucing yang aku temui di jalan. Terhitung sudah 4 kali aku melakukan itu, yang tanpa aku sadari. Mengapa aku menjadi sering bertemu dengan kucing setelah aku terjatuh tadi? Dan yang lebih aneh lagi, kucing-kucing yang kutemui semuanya berwarna hitam. Yang kok jadi banyak kucing? Biasanya kalau kita kemana-mana jarang ketemu kucing di pinggir jalan. Ucap pacarku yang nampaknya dia pun merasakan ada yang aneh. Gak tahu yang, sekarang kamu percaya kan kalau tadi kita jatuh karena ada kucing yang melintas? Nia tidak menjawab perkataanku. Dia hanya meletakkan dagunya di atas pundakku. Dan kulihat dari balik kaca spion, wajahnya seperti sedikit melamun. Hingga tiba-tiba saat akan melewati jembatan Raja Mandala, kami melihat ada seekor kucing sedang berlari menyeberang. Namun untung jaraknya cukup jauh di depan kami. Kulihat kucing itu menghampiri seseorang yang sepertinya menggendong sebuah bakul di punggungnya, seperti seorang penjual jamu-jamu. Namun dia terlihat sedang duduk di trotoar ujung jembatan yang akan kami lewati. Tidak lama kami pun melewati orang itu. Saat berpapasan, ternyata dia adalah seorang nenek-nenek. Kami lihat dia memangku kucing itu sambil menatap tajam ke arah kami. Lalu tiba-tiba dia tersenyum ke arah kami berdua. Senyumnya membuat bulu kuduk kami berdiri, sehingga aku langsung mempercepat laju motor. Sedang apa dia di sana? Jika sedang berjualan, mengapa dia terpisah dengan penjual lain? Gumamku dalam hati. Singkat cerita, sampailah kami di kota Cianjur. Entah kenapa, saat itu aku kebingungan memilih jalur. Dan aku pun tidak bertanya kepada pacarku, yang sedari tadi memeluk erat dari belakang sambil memejamkan matanya dengan wajah yang menempel di punggungku. Dan sialnya lagi, aku malah memasuki ke arah jalan baru Cianjur. Yang jelas, keadaannya sangat gelap dan sangat sepi jika di malam hari. Dan tak jarang juga sering beredar kabar tentang banyaknya begal di jalan tersebut. Aku pun terus melajukan motor dengan kecepatan standar. Semakin memasuki jalan baru tersebut, semakin tak ada kendaraan lain yang aku temui. Kini di jalan itu hanya ada kendaraanku yang melaju sendiri. Di gelapnya malam, aku hanya memanfaatkan cahaya dari motorku. Tak ada obrolan di tengah perjalanan itu. Jujur saja, aku sedikit merasa takut.
sehingga semakin kupercepat laju motorku. Hingga tiba-tiba laju motorku terasa bergoyang. Sial, sepertinya ban motorku mengalami kebocoran. Karena tak nyaman, terpaksa aku memberhentikan motor dulu di pinggir jalan. Walau di tempat itu sangat gelap, aku pun turun dari motor dan langsung kutekan kedua ban motorku. Dan ternyata benar, ban bagian belakang ternyata benar-benar bocor. Masa bodoh, aku tak mau ambil pusing. Tak ada jalan lain lagi daripada harus mendorong di tempat seperti ini. Lebih baik kupaksakan saja melajukan motor walau dengan keadaan ban bocor. Namun saat aku akan kembali menaiki motor, tiba-tiba, astagfirullah, aku dikejutkan dengan kedatangan seorang nenek-nenek yang entah dari mana datangnya. Nia yang sedari tadi masih duduk di jok bagian belakang. Ia langsung memegang erat tanganku. Nampaknya dia seperti ketakutan melihat kehadiran nenek tua itu. "Gorengannya, cu," ucap nenek tua itu dengan suara lirih yang bergetar. "Oh, nenek jualan gorengan. Ada gorengan apa aja, Nek?" tanyaku kepada nenek itu. Sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan gorengan. Namun karena aku kasihan melihat dia berjualan malam hari, aku berniat akan membeli sedikit dagangannya. Namun disitulah aku mulai tersadar. Mana mungkin ada seorang nenek tua yang berjualan gorengan malam-malam di tempat yang gelap seperti ini. Ditambah lagi, nenek itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya tersenyum dan langsung melepas ikatan sarung yang mengikat sebuah bakul yang dia gendong. Ia tidak seperti penjual gorengan, tapi lebih mirip seperti seorang penjual jamu-jamu. Astagfirullah, aku baru teringat kalau nenek tua ini adalah nenek yang sama dengan yang aku temui di ujung jembatan Raja Mandala tadi. Tidak mungkin dia sekarang bisa berada di sini. Belum juga habis kebingunganku, tiba-tiba nenek itu mengeluarkan sesuatu dari dalam bakul yang sedari tadi dia gendong. Pacarku Nia berteriak melihat sesuatu yang nenek itu keluarkan. Kalian tahu itu apa? Tidak, itu bukan gorengan seperti yang dia tawarkan. Yang dia keluarkan adalah seekor bangkai kucing hitam yang baunya sudah benar-benar busuk. Tanpa pikir panjang, aku langsung menaiki motor. Kunaikkan standar 1 dan langsung kugas motor. Karena memang saat turun tadi motor tidak kumatikan. Namun seperti yang kalian tahu, motor matic sekarang walaupun kontaknya tidak dimatikan, tapi jika standar 1-nya turun, maka mesin motor akan mati dengan sendirinya. Namun disitulah sialnya. Saat kugas, mesin motor tidak mau menyala. Berkali-kali ku starter motor, namun tetap tak mau menyala. Berkali-kali juga ku on-off-kan kunci motor, namun naas, hasilnya tetap sama. Pacarku terus memukul-mukul pundakku sambil berkata agar segera cepat pergi. Aku benar-benar panik dibuatnya. Hingga tiba-tiba nenek tua itu berkata, "Ikut, cu, emak ikut ya." Mendengar nenek itu berkata seperti itu,
semakin membuat kami ketakutan. Karena motor tak mau juga menyala. Refleks aku dan pacarku langsung turun dari motor, dan kami berdua langsung mendorong motor menjauhi nenek tua itu. Berkali-kali tanpa henti, nenek tua itu terus berkata seperti itu. "Ikut cu," hihihi, dari suaranya yang lirih. Semakin lama suaranya semakin keras dan menjadi suara yang membentak. "Ikut cu, ikut, nenek mau ikut." "Ayang, gimana Ayang?" ucap pacarku yang membuat aku semakin panik. Kulihat dia sudah mulai menangis, namun dia tetap terus membantu aku mendorong motor. Walau aku terus meneriakinya untuk berlari lebih dulu, namun dia masih saja terus membantuku mendorong motor. Aku pun mulai berdoa. Aku berdoa sebisaku di dalam hati. Sambil terus mendorong, aku terus menekan starter motor. Dan alhamdulillah, akhirnya mesin motor mau menyala. "Yang, ayo naik Yang." Kami pun langsung naik dan langsung kugas motor sekencang-kencangnya. Kurasa aku sudah sangat jauh dari nenek tua itu. Tapi tiba-tiba suara teriakan nenek itu kembali terdengar, dan malah semakin mendekat dan makin mengeras. Ternyata pacarku, dia menengok ke arah belakang dan langsung berteriak agar aku lebih cepat lagi. Perasaanku sudah semakin tidak enak. Apa-apaan ini? Ternyata saat kulihat kaca spion, kulihat nenek tua itu berlari mengejar kami. Benar-benar tidak masuk akal. Larinya begitu kencang. Bayangkan saja, seorang nenek tua yang menggendong sebuah bakul. Mana mungkin bisa berlari dengan secepat itu, sampai-sampai mau mengimbangi kecepatan motorku. Suaranya masih terus kami dengar. "Yang, istighfar Yang, baca doa sebisa kamu," ucapku kepada pacarku Nia. "Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, selamatkan kami." Kudengar dia terus beristighfar, dan aku pun ikut membaca ayat kursi. Kali ini tidak kubaca dalam hati, kubaca dengan agak sedikit berteriak, hingga hampir sekitar 3 kali aku membaca ayat itu. Akhirnya kami pun tidak mendengar lagi suara teriakan nenek setan itu, dan kulirik ke arah belakang. Ternyata syukurlah, nenek setan itu sudah tidak terlihat lagi. Namun walaupun begitu, aku tetap melanjutkan beristighfar di dalam hati. Di dalam istighfarku, disitulah aku sadar, mungkin semua ini terjadi karena ulahku yang berkata sembarangan saat menakuti pacarku di Padalarang tadi. Dan mungkin juga karena aku yang selalu memaki-maki dan meludahi setiap kucing yang sedari tadi aku temui. Dan akhirnya kami pun mulai melihat cahaya lampu dari sebuah bengkel tambal ban. Kami pun cukup tenang, dan langsung saja aku mampir ke bengkel itu untuk mengganti ban yang nampaknya sedari tadi sudah bocor parah. Dan ternyata di samping bengkel itu ada sebuah warung kecil. Sambil menunggu ban motorku diganti, kami pun mampir dulu ke warung itu untuk sekedar memesan kopi, sekalian beristirahat sejenak. Di warung itu kami membicarakan apa yang sebenarnya baru saja kami alami. Hingga tiba-tiba bapak si pemilik warung keluar menggendong anak perempuannya.
yang sepertinya terbangun dari tidur. Anak perempuan itu sama persis perawakannya dengan adik perempuanku. Dan mungkin usianya juga sama sekitar 4 atau 5 tahun. Namun bukan itu yang menarik perhatianku. Yang membuat aku terkejut adalah anak gadis itu tiba-tiba menunjuk ke arah motorku. Dan dia berkata, "Ayah, di motor itu kok ada nenek-nenek? Aku takut, ayah. Muka nenek-nenek itu kayak orang gila. Dia bawa kucing mati, ayah." Kami berdua terkejut mendengar ucapan anak itu. Apa mungkin setan nenek tua itu masih mengikuti kami?